Pengurus besar Al Khairat akhirnya angkat bicara terkait beredarnya video di berbagai platform yang memuat tuduhan miring terhadap Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau Guru Tua pada Kamis 27 Maret. Video tersebut dianggap mendiskreditkan sosok Guru Tua yang saat ini tengah diusulkan sebagai pahlawan nasional oleh Kementerian Sosial. PB Al Khairat menegaskan bahwa pengusulan Guru Tua sebagai pahlawan nasional telah melalui proses yang sah dan sesuai ketentuan hukum. Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Susi, yang juga menjabat sebagai Ketua Pokja pengusulan Guru Tua sebagai pahlawan nasional, memastikan bahwa proses pengajuan ke Kemensos telah mencapai 98%. Hashim Asy'ari dan Saudara sekalian, beberapa bulan yang lalu kita dihebohkan dengan diusulkannya Guru Tua dari Palu sebagai pahlawan nasional, dan ini membuat sebagian kelompok itu tidak setuju karena Guru Tua ini dicap sebagai orang yang memang tidak pernah mendaftarkan diri sebagai warga negara Indonesia. Dan ketika Guru Tua ini diangkat menjadi pahlawan nasional, maka akan melanggar dua undang-undang, yaitu undang-undang tentang kewarganegaraan dan undang-undang tentang pahlawan nasional, saudara sekalian. Nah, terkait dengan itu, ada sosok singa Nusantara yang lebih berpotensi besar untuk menjadi pahlawan nasional, yaitu Gus Abbas Buntet, saudara sekalian. Dan ini track recordnya ada, jejak digitalnya ada, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak pemaparan dari Abah Setu ya. Oke, selengkapnya silahkan. Pada siang hari ini, sahabat, Abah baru kedatangan sahabat-sahabat dari beberapa organisasi ya, yang mana beliau adalah menyampaikan kepada Abah, barangkali Abah bukan siapa-siapa, bukan apa-apa ya, tetapi adalah untuk berurung rembuk ya, bahwa pengangkatan pahlawan nasional kepada Habib Idrus Al-Jufri atau Guru Tua dibandingkan dengan Kiai Abbas Buntet ya. Jadi maaf sahabat, sekali lagi bukan untuk membandingkan dua tokoh yang sesungguhnya juga mulia ya. Guru Tua adalah merupakan seorang ulama ya, dan sangat ikhlas dalam mengajar ya, memiliki jasa yang luar biasa ya. Beliau datang ke Indonesia tahun 1922 ya, dan beliau adalah sangat aktif di dalam bidang pendidikan ya. Dan juga adalah pada saat itu, saat sebelum kemerdekaan Indonesia, adalah Al Khairat adalah termasuk lembaga pendidikan yang sangat disegani, adalah merupakan juga lembaga pendidikan yang sebetulnya juga adalah sebelumnya itu sudah ada, bahkan pada awal-awal ya sahabat. Nah, kemudian Guru Tua ini datang, beliau adalah saya dengar adalah di satu pulau di Sulawesi ya, dan memang luar biasa kalau saya bilang, si jasanya juga luar biasa ya, dalam arti adalah beliau sebagai ulama, sebagai luar biasa, ulama yang ikhlas, ulama yang mendidik santri-santrinya dengan ikhlas, ulama yang mengadakan pendidikan ya. Tetapi ya, ini ada tetapinya, pada saat dikaitkan sahabat adalah dengan pemberian gelar pahlawan nasional, ada tetapinya dari semua. Kita harus hati-hati memberikan gelar pahlawan nasional. Walaupun adalah Guru Tua adalah orang yang baik ya, orang yang berjasa dalam pendidikan, ulama yang ikhlas tadi semua, tetapi pada saat mau diberikan gelar pahlawan nasional, kalau kita melihat dari undang-undang nomor 20 adalah tahun 2009 tentang pengaturan tentang siapa saja yang pantas mendapatkan gelar pahlawan nasional ya, maka tentu saja Guru Tua atau Habib Idrus Al-Jufri ya tidak masuk sahabat dalam kategori itu. Walaupun beliau adalah orang baik, beliau berjasa dalam pendidikan, beliau adalah seorang ulama, tetapi pada saat, karena gelar pahlawan itu adalah sangat sakral, ya, gelar yang diberikan, gelar tertinggi yang diberikan oleh presiden. Memang presiden punya hak prerogatif memberikan gelar pahlawan. Tetapi adalah dari pengalaman semua presiden kita, dari mulai Pak Harto, bahkan kemudian juga adalah Presiden Habibie, Gus Dur, ya, bahkan Pak SBY, Pak Jokowi,
pada saat pemberian gelar pahlawan nasional itu adalah selalu tidak akan lepas mengikuti adalah undang-undang yang ada. Maka dalam undang-undang tahun 2009 ya yang berkaitan dengan pahlawan nasional, maka nah barusan ada teman-teman yang datang, mana yang lebih pantas antara guru tua dengan Kiai Abbas Buntet. Mari kita lihat nanti dari semua. Jadi kalau menurut Abah, Kiai Abbas Buntet dengan berbagai macam hal adalah perjuangannya adalah sebagai pemimpin panglima daripada resolusi jihad, sesungguhnya adalah barangkali kalau menurut pandangan Abah ini ya silahkan berbeda. Tadi semua adalah Gus Abbas lebih pantas tadi semua ya. Nah jadi pemberian gelar pahlawan ini sahabat, walaupun guru tua adalah seorang ulama yang baik yang memberikan jasa pendidikan, tetapi pada saat dikaitkan dengan gelar pahlawan nasional belum layak tadi semua ya. Ada dua hal yang merupakan adalah akan melanggar undang-undang tadi semua. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 2009 adalah tentang pengaturan pemberian pahlawan nasional. Jelas di sana adalah para syarat yang ada syarat dan kondisi adalah seorang pahlawan itu seperti apa, yang betul-betul berjuang nyata secara fisik melawan penjajahan Belanda. Jadi tanpa untuk Abah menafikan jasa guru tua sahabat ya yang juga punya jasa dalam keilmuan tadi semua, tetapi untuk gelar pahlawan nasional terlebih lagi adalah guru tua itu adalah sudah ada bahkan sebelum kemerdekaan. Jadi yang disebutkan pahlawan, bisa jadi pahlawan itu adalah bisa hidup pada masa penjajahan, ada pada masa perjuangan untuk membebaskan diri dari penjajahan, adalah melakukan perlawanan fisik ya, dan harus tereportasi ya di dalam berbagai buku sejarah ya, atau barangkali catatan-catatan yang sudah diakui bersama ya tentang kiprahnya yang nyata itu sebelum atau juga berikan gelar pahlawan itu bisa jadi setelah kemerdekaan ya, adalah bagaimana adalah mereka tidak berjuang secara fisik tetapi berjuang secara politik, misalnya kepada Bung Karno, kepada Bung Hatta dan lain sebagainya. Nah inilah maka nah yang lebih masalah lagi adalah guru tua ini datang tahun 1922 dan beliau adalah tidak pernah, beliau itu adalah pada saat Indonesia merdeka melaporkan diri sebagai warga negara Indonesia. Maka ini bisa melanggar undang-undang adalah nomor 12 tahun 2006 tentang warga negara. Jadi yang disebut warga negara Indonesia adalah mereka yang lahir di tanah air Indonesia, atau mereka warga negara asing ya yang datang ke Indonesia, kemudian mereka adalah mendaftarkan diri, adalah melaporkan diri ya, dan bersumpah sahabat adalah sebagai warga negara. Nah, adapun yang berkaitan dengan Habib Idrus ini Al-Jufri ini atau guru tua ini, semoga Allah muliakan beliau karena beliau punya jasa sebagai ulama ya. Tetapi beliau tidak pernah, maka kalau seandainya pertanyaan dari teman-teman, dari ormas-ormas yang datang ke Abah adalah mana Abah yang lebih pantas antara guru tua dan Kiai Abbas, tentu kata Abah, kalau menurut pandangan Abah yang bukan ahli di bidang itu, Abah lebih melihat Kiai Abbas jauh lebih pantas ya, bahkan lebih banyak lebih pantas daripada guru tua kalau seandainya dikaitkan dengan pembelian gelar pahlawan. Terlebih lagi adalah akan menjadi masalah kepada guru tua sendiri ya, tadi semua dikhawatirkan kalau seandainya dipaksakan sebagai mendapatkan gelar pahlawan nasional sementara beliau adalah akan berseberangan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Undang-Undang Pahlawan atau Undang-Undang Nomor 12 tentang kewarganegaraan, nanti justru jasa beliau di Al-Khairat yang sudah baik itu menjadi nanti tidak baik gitu loh. Jadi jangan salah pandangannya. Jadi kalau menurut Abah ini bisa bahaya juga buat presiden kalau seandainya presiden memaksakan, karena memberikan gelar kepada guru tua ya, sekali lagi kata Abah, beliau ulama yang baik dan berjasa, tapi belum pas kalau diberikan sebagai gelar pahlawan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20, dan juga ditambah lagi persoalan kewarganegaraan. Nah, adapun ya sahabat, sekali lagi tadi warga negara adalah mereka yang lahir di Indonesia atau mereka warga negara asing yang mereka mendaftarkan diri dan mereka bersumpah. Jadi, nah sementara tidak ada catatan daripada guru tua ini,
selama hidupnya beliau adalah mendaftarkan diri sebagai warga negara Indonesia dan bersumpah. Jadi tidak bisa sesungguhnya sahabat ya, ada orang yang mengangkat beliau ya, orang yang sudah meninggal, karena dari yang bersangkutan pengajuan warga negara itu adalah pada saat beliau masih hidup. Saat beliau masih hidup ya, dan beliau mengajukan dan bersumpah. Jadi terus kalau seandainya ada yang mengangkat beliau menjadi warga negara Indonesia, kemudian setelah beliau wafat, nah ini jangan nanti hati-hati sahabat ya. Nanti kasihan guru tuanya. Belum tentu beliau juga mau ya. Karena sekali lagi adalah jangan-jangan nanti tapak kerja beliau yang baik sebagai ulama yang ikhlas jangan dinodai dengan dipaksakan beliau adalah sebagai pahlawan nasional. Karena akan melanggar dua undang-undang yang sangat berat tadi. Dampaknya adalah satu, menghinakan kepada guru tua itu sendiri, dan Abah yakin belum tentu beliau juga mau gitu kan, karena beliau adalah apa namanya. Nah, dan yang fakta yang sangat nyata lagi, beliau kan datang tahun 1922 dan saat itu adalah Indonesia sedang panas-panasnya di akhir apa namanya beberapa puluh tahun sebelum Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan, kita adalah ada perjuangan. Nah, di situ pun sebetulnya tidak ada catatan, ya sahabat. Silakan barangkali mungkin Abah tidak menemukan catatan, tapi pada dasarnya Abah sudah cross-check ke lembaga terkait. Barangkali ada catatan bahwa beliau begitu datang tahun 1922 melakukan atau bergabung dengan manapun adalah pasukan-pasukan nasional yang ingin memerdekakan Indonesia saat itu, juga apa namanya sampai kemarin Abah menguji, mencek ya berbagai lembaga, ternyata juga tidak ada. Jadi kalau demikian berarti kalau pertanyaan teman-teman tadi mana yang lebih pantas antara guru tua dan Kiai Abbas, maka tentu kalau menurut Abah Kiai Abbas adalah lebih pantas segala-galanya gitu kan tadi. Karena tapaknya jelas ya dalam catatan Abah bahwa Kiai Abbas ini adalah apa namanya dia ada di dalam jejak dia, diberitakan di koran lokal, di koran nasional, di arsip Belanda, bahkan The New York Times mencatat nama Kiai Haji Abbas Buntet tadi semua ya. Yang paling terkenal beliau di data adalah sebagai Panglima Resolusi Jihad 10 November 1945. Jelas bahwa beliau adalah apa namanya berusaha mempertahankan kemerdekaan itu adalah, dan kita tahu sejarahnya bagaimana hubungan beliau dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, tandem, karena beliau adalah seolah-olah pemimpin Laskar Sabilillah. Bahkan Kiai Hasyim Asy'ari adalah tidak akan melakukan penyerangan sebelum apa namanya datangnya Kiai Haji Abbas Buntet ini. Jadi kalau teman-teman bertanya kepada Abah, maka Kiai Abbas ini lebih pantas sahabat. Jelas ada tapak sejarahnya, tercatat pada koran lokal maupun nasional, internasional, bahkan pada majalah The New York Times. Padahal pada arsip Belanda sekalipun nama Kiai Abbas adalah di Leiden ada tercatat adalah. Kemudian juga apa namanya tercatat sebagai adalah Panglima Resolusi Jihad 10 November 1945 yang begitu berdarah-darah tadi semua ya. Bagaimana rakyat berjibaku adalah dengan teriakan Allahu Akbar dari Kiai Abbas, maka terjadilah perlawanan yang sangat dahsyat, dan dikisahkan adalah seorang apa namanya jenderal daripada seorang dari sekutu ya waktu itu adalah meninggal adalah dengan perjuangan yang dilakukan oleh Hadratus Hasyim Asy'ari. Kemudian juga beliau adalah apa namanya kalau menurut Abah adalah sekali lagi dan apa namanya dan beliau juga sebagai perintis madrasah klasikal sejak 1920-an dan tokoh NU tingkat nasional. Beliau termasuk adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi Kiai Haji Abbas adalah Buntet sekali lagi. Kalau teman-teman bertanya kepada Abah, maka lebih pantas mendapatkan gelar pahlawan nasional dari apa namanya jejak apa nama perjuangan yang dilakukannya adalah dan termasuk juga adalah tokoh sebagai pendiri apa namanya pendiri Nahdlatul Ulama juga ya, bahwa beliau adalah mungkin lebih pantas mendapatkan gelar nasional. Jadi itu ya sahabat, sekali lagi tanpa untuk merendahkan guru tua. Sekali lagi saya menghormati guru tua karena menurut saya al khairat itu baik sahabat dari semua ya, dan betul guru tua itu adalah sangat gigih di dalam untuk apa namanya melakukan sebagai ulama adalah mengajarkan adalah memiliki santri-santri adalah al khairat ya, dan tersebar di berbagai wilayah
tentu saja adalah tanpa untuk menyakiti pendukungnya, karena pendukungnya juga sangat banyak, yang mencintainya juga sangat banyak, tetapi yang harus kita adalah mari kita lihat dari dua sisi dari semua ya. Yang pertama, beliau sudah wafat, tadi belum tentu beliau juga dipaksakan jadi pahlawan nasional juga beliau ridho gitu kan. Yang keduanya tadi, kalaupun dipaksakan akan melanggar dua undang-undang. Satu undang-undang ada tentang 20 tahun 2009 tentang pahlawan, dan undang-undang 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Maka ini adalah akan tidak baik kepada beliau. Akhirnya jasa beliau yang sudah baik bisa tercoreng dengan pemaksaan hal yang demikian. Dan sekali lagi barangkali buat buat siapapun presidennya buat negara ini, siapapun mereka yang harusnya menjadi pahlawan nasional adalah betul-betul harus track recordnya diuji dari semua, karena dan insya Allah kalau pahlawan-pahlawan nasional yang sudah tadi ada diakui oleh masyarakat pada saat diberikan gelar, tentu adalah masyarakat akan sangat mendukung seluruhnya. Ini yang dikhawatirkan adalah kalau terlalu dipaksakan, karena barangkali karena karena saya mencek daripada Profesor Dr. Kiai Anhar Gonggong dan lagi beberapa teman-teman dari semua, dan juga dari profesor-profesor sejarah, bahwa sesungguhnya track record beliau sebagai kalau untuk dimasukkan pada pahlawan nasional belum pas, disebabkan karena memang tidak ada track recordnya. Yang kedua adalah dari segi kewarganegaraannya adalah beliau belum menjadi warga negara Indonesia. Karena pahlawan nasional tidak mungkin diberikan kepada warga negara asing, sahabat tadi semua. Apa yang terjadi kata dunia tadi semua ya. Jadi sementara Kiai Abbas ya yang dipertanyakan tadi teman kepada Abah, mudah Anda mengeceknya. Karena beliau adalah tercatat ya sahabat jadi semua. Bahkan Abah mendukung, dan semoga beliau yang punya jasa besar adalah sebagai Panglima Revolusi Jihad 10 November 1945 adalah ini sebuah peristiwa sampai diperingati Hari Pahlawan. Nah, ini kan udah jelas diperingati sebagai Hari Pahlawan 10 November, dan tokoh di dalamnya adalah di situ adalah ada Kiai Haji Abbas dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sahabat. Barangkali itu saja berebut rembung dari teman-teman yang kali datang ke Abah. Bah, ini saya punya data ini Bah nih, ini tentang guru tua, ini tentang Kiai Abbas. Kata Abah, oh iya, Abah udah cek dari dulu ini. Kiai Abbas itu lebih pantas dari semua segalanya, tanpa merendahkan guru tua aja. Sekali lagi juga jangan, buat teman-teman jangan juga rendahkan guru tua, karena beliau juga walaupun beliau itu tidak mengharapkan pemberian gelar, beliau sangat luar biasa ya. Itulah kenapa punya keluarga, beliau diantaranya pernah menjadi Menteri Sosial, tempo hari putranya, keturunannya, ya tadi semua. Karena memang dari dunia pendidikan, guru tua ini adalah, dan maka kayak di Bekasi juga ada Al-Khairat, banyak Al-Khairat cabang di mana-mana, ini sangat besar jasanya. Tapi untuk pahlawan nasional tetap adalah jangan dipaksakan. Tadi semua. Pertama, Pak Prabowo akan mendapatkan masalah karena dua undang-undang akan dilanggar, tadi semua ya. Undang-undang 20 tahun 2009 dan undang-undang 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan akan dilanggar, dan ini bahaya ya. Ini akan menjadikan alasan, dan Abah sering berkata bahwa sesungguhnya Pak Prabowo hati-hati tadi semua ya, karena inilah sekarang Bapak ini lagi dikelilingi oleh hati-hati ya, dengan kebijakan-kebijakan orang-orang Bapak yang sebenarnya ingin membuat Bapak berbuat salah. Hati-hati, saya melihat itu ya. Semoga kita doakan Pak Prabowo adalah selalu sehat, dan semoga senantiasa adalah Pak Prabowo ya dengan yang selalu punya keinginan, sampai beliau dengan ikhlas kemarin mengatakan, saya kalau seandainya saya tidak perlu didukung oleh siapapun, saya tidak perlu dilarang oleh siapapun, saya tidak perlu disuruh oleh siapapun, saya tahu kalau seandainya saya tidak bisa berhasil dengan menurut saya, kata beliau, saya pun kalau tidak pantas tidak mau mencalonkan diri ataupun dicalonkan oleh siapapun. Itu luar biasa, sahabat. Mari kita dukung Pak Prabowo sampai waktunya. Cuma barangkali Pak Prabowo adalah, nah inilah tadi semua karena kebaikan Pak Prabowo, sehingga adalah orang-orang yang ada di sekitarnya itu, karena selalu beliau itu menginginkan adalah islah nasional tadi semua. Tapi islah nasional kadang-kadang akan membuat adalah Bapak adalah hati-hati kata tadi semua ya. Dan Abah sebagai rakyat Indonesia, sebagai pendukung Bapak dulu, karena saya pendukung Jokowi 2 periode, dan saya sekarang pendukung Bapak, saya siap mendukung Bapak dan mendoakan Bapak. Cuma hati-hati. Hati-hati dengan bisikan dari kiri dan kanan dalam setiap tindakan, dan kepada Pak Seknek, kemudian kepada asisten pribadi beliau, tolong segalanya harus disortir dulu, segala ide yang muncul dari bawah ini. Hati-hati, yang kelihatannya baik belum tentu baik Pak.
tadi semua ya, yang kelihatannya hati-hati Bapak akan, saya khawatir kalau Bapak nanti akan terjebak dengan undang-undang gitu kan tadi semua ya. Semoga Bapak selalu dijaga oleh Allah dan semoga Bapak senantiasa sehat dan semoga adalah rakyat Indonesia senantiasa adalah diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat niat baik Bapak. Bapak termasuk betul kata Gus Dur, Bapak itu adalah memang orang ikhlas tadi semua ya. Walaupun kata Abah juga sedikit kelemahan Bapak adalah Bapak tidak didukung oleh tadi indera keenam yang kuat gitu kan tadi semua. Tapi tidak apa-apa. Bapak cukup dengan modal modal keikhlasan yang luar biasa yang selalu di samping rakyat gitu kan tadi semua. Tapi yang sing penting adalah hati-hati dengan bisikan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang justru ingin mencelakakan Bapak tadi semua ya. Sehat semua buat semua dan juga buat teman-teman, terima kasih dari Ormas yang tadi bertanya ke Abah tentang guru tua dan Kiai Abbas. Sekali lagi Kiai Abbas adalah lebih pantas. Pak Prabowo kalau seandainya Kiai Abbas ini lebih pantas. Silakan Bapak cek nanti dengan lembaga terkait Bapak ada tentang orang-orang yang sebetulnya adalah sangat berjasa. Masih banyak di negeri ini yang belum tersentuh tadi semua ya. Mudah-mudahan saya percaya Bapak itu saya dengar kemarin waktu acara Labor Day ya tadi semua. Bahkan Bapak mengatakan siapa dari buruh yang mau didorong sebagai pahlawan nasional kalau perlu Marsina. Nah itu semua adalah karena memang Pak Prabowo ini orang yang luar biasa tadi semua ya. Sehat semua rakyat Indonesia, berkah semua ya. Mari keep spirit, keep positif ya, think positif, think semua semoga yang terbaik buat nusa bangsa dan negara. Terima kasih ya buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.